Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang pertama ada Indriana Mira, NIM 4111418004. Yang kedua ada Milati Eskalulua, NIM 411114180032. Yang ketiga ada Rido Bagus Saputra, NIM 411114180039. Kali ini kelompok 2 akan membahas tentang integral lipat 2 pada sistem koordinat polar. Yang pertama ada konsep daerah lingkaran. Konsep daerah lingkaran ini ada subbabnya lagi, yaitu yang pertama ada sistem koordinat polar. Dari gambar ini, kalau koordinat kartesius menyatakan posisi sebuah titik relatif terhadap titik acuan, titik asalnya dengan menghitung apsis dan ordinatnya. Misal kita ambil X, Y dengan X itu 3 dan Y itu 4, yang artinya 3 itu ke arah kanan dan 4 itu ke atas. Itu adalah koordinat kartesius. Koordinat polar itu terdiri dari sumbu polar untuk menentukan sudutnya. Sudutnya yaitu θ. Setiap titik P pada bidang kemudian dinyatakan dengan jaraknya dari O. Kita misalkan ini R. Dan besar sudutnya itu yaitu θ, yang dibentuk oleh ruas garis OP, OP, dan sumbu polar. Dihitung berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi, titik P di sini dinyatakan dalam P R, θ. Ini P R, θ. Perbandingan dengan kartesius dengan polar, kalau kartesius itu berapa arah ke kanan atau ke kiri, dan berapa arah ke atas atau ke bawah, seperti yang saya beri contoh ini. Sedangkan kalau polar itu berapa jaraknya dari O dan berapa sudutnya. Dengan penafsiran nilai θ yang tepat untuk X sama dengan 0. Ini bisa min P per 2 dengan Y ke bawah atau Pi per 2 dengan Y ke atas. Yang kedua adalah hubungan koordinat polar dan koordinat kartesius. Yang pertama kita akan bahas koordinat kartesius terlebih dahulu. Terdapat dalam gambar ini, jadi koordinat kartesius itu adalah suatu koordinat di mana terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, dan kita letakkan satu titik yang terdiri atas X, Y. Suatu titik P dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut P, X, Y. X itu jarak titik P terhadap sumbu Y, dan Y itu jarak titik P terhadap sumbu X. Jika P sama dengan P R, θ, maka P dapat dinyatakan dalam koordinat kartesius sebagai P X, Y dengan X sama dengan R cos θ dan Y sama dengan R sin θ. Lalu yang kedua ada koordinat polar. Pada gambar ini dengan R itu panjang ruas garis dari titik O ke titik P. Suatu titik P dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut P R, θ. R jarak titik P terhadap titik asal 0,0 dan θ itu besar sudut antara sumbu X terhadap garis OP. Setelah itu, kita hubungkan koordinat polar dan koordinat kutub. Terdapat pada gambar ini dengan tambahan garis ini, yaitu ini garis X dan ini garis Y dengan sudut θ. Jika diketahui koordinat kutub R, θ, maka cos θ sama dengan X per R dan sin θ sama dengan Y per R. Dari rumus cos θ sama dengan X per R tersebut, kita dapat dari rumus cos, yaitu cos tersebut samping dan miring. Dengan sampingnya itu X dan miringnya itu R. Jadi kita peroleh
X per R. Dan sin dari sin itu depan dan miring. Jadi kita peroleh depan itu Y dan miring itu R. Maka muncullah rumus ini. Jadi ketika kita mencari X, maka X sama dengan cos theta kali R atau R kali cos theta. Berlaku komutatif. Dan Y sama dengan sin theta kali R atau R kali sin theta. Itu jika diketahui koordinat kutub atau koordinat polar. Yang kedua, jika diketahui koordinat kartesius, yaitu X, Y, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Terdapat di R ini merupakan sisi miring. Jadi, untuk mencari R ini yaitu dengan menggunakan Y sama X, R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Jadi diperoleh R ini. Dan kalau kita mencari hubungan theta, maka kita peroleh tan theta sama dengan Y per X. Didapat dari rumus tan itu, yaitu depan dan samping. Depan Y dan sampingnya X. Maka kita dapat tan theta yaitu Y per X. Kemudian yang ketiga itu ada persamaan kurva dalam koordinat polar. Terdapat dalam gambar ini persamaan lingkaran yang berpusat di O dan berjari-jari R dapat dinyatakan secara sederhana dalam koordinat polar sebagai R sama dengan R, di mana theta itu antara 0 sampai 2pi. Dan di mana R ini adalah variabel dan theta ini juga variabel. Dan sedangkan R besar ini merupakan konstan. Konstan ya. Jadi R besar ini bisa kita isi apa aja. Misal suatu lingkaran berjari-jari 10, maka R ini adalah 10. Yang kedua ada persamaan setengah garis Y sama dengan X. Dengan X itu bilangan positif. Dapat kita nyatakan dalam koordinat polar sebagai R lebih dari 0 dengan theta lebih dari sama dengan pi per 4. Ini. Sudutnya pi per 4 ya. Dalam persamaan setengah garis ini, yang konstan itu ialah theta, sedangkan persamaan lingkaran sebelumnya, yang konstan itu ialah R atau jari-jarinya. Kemudian yang keempat ada perhitungan koordinat polar. Sebelum ke koordinat polar, kita bahas ke koordinat kartesius. Jika elemen luas dalam koordinat kartesius dinyatakan dengan delta A sama dengan delta X dikali delta Y. Nah, kita pada koordinat kartesius ini, kita partisi daerah pengintegralannya menjadi persegi-persegi panjang kecil. Lalu di atas persegi-persegi panjang itu kita bayangkan berdiri mirip balok ramping menjulang tinggi. Itu pada koordinat kartesius. Jadi, elemen luas koordinat kartesius itu yaitu ini. Delta A sama dengan delta X dikali delta Y. Jadi kemudian ketika ini diintegralkan, dilimitkan, maka ini pun menjadi dx dy atau dy dx, tergantung peletakannya. Nah, kita sudah dapat elemen luas dalam koordinat kartesius yang dinyatakan dengan delta A sama dengan delta X dikali delta Y. Sekarang kita mencari rumus ini berasal. Rumus delta A sama dengan R dikali delta R dikali delta theta. Pasti teman-teman bertanya mengenai rumus ini. Dalam koordinat polar, kita mengirisnya bukan sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y, karena ini merupakan koordinat kartesius. Jadi dalam koordinat polar itu kita irisnya seperti ini. Ini jadi busur-busur lingkaran, lalu ke sana, ini sinar-sinar yang memancar dari 0. Dari 0, maka kita peroleh bangun-bangun seperti ini. Jadi kita peroleh ini. Kalau kita perhatikan satu elemen kotak ini berapa luasnya?
Kalau lebarnya delta R, sudutnya delta theta, berapa luasnya? Nah, kita perlu tahu kira-kira panjang busur ini. Kalau ini kita anggap persegi panjang, lebarnya udah tahu, tinggal panjangnya. Lebarnya udah tahu, tinggal panjangnya. Jadi panjang ini bukan delta theta. Panjang busur pada posisi R, artinya jarak dari R ke 0. Jarak R dari 0, lebar sudutnya delta theta, panjang busurnya adalah R dikali delta theta. Jika kita mengingat rumus panjang busur, kita punya lingkaran. Lalu kita punya sudut theta. Ini anggap aja sudut theta. Perpotongannya ya. Sudut theta, maka ini S. S ini panjangnya dari ini ke sumbu X. Kalau ini pada posisi R, maka S ini S, ini adalah R dikali delta theta. Maka kita peroleh, anggap saja kotak ini persegi panjang. Maka panjangnya yaitu R kali delta theta yang kita tadi peroleh dikali lebarnya. Dikali lebarnya yaitu delta R. Maka kita peroleh delta A sama dengan R dikali delta theta dikali delta R. Perkalian ini bersifat komutatif, jadi kita balik delta A sama dengan R dikali delta R dikali delta theta. Lanjut ke definisi, yaitu dengan substitusi X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, integral lipat 2 yang semula dinyatakan dalam koordinat kartesius, sekarang dinyatakan dalam koordinat polar, sebagai integral fx, y dA dengan batasnya R sama dengan f R cos theta di koma R sin theta, R dr d theta dengan batasnya R. Maka dalam koordinat polar ini, integral yang tadinya dinyatakan sebagai X dan Y, yaitu dalam integral koordinat kartesius dengan substitusi X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. dA ini menjadi RdR d theta. Jadi ini semua nanti dalam R dan theta. Nyatakan batasnya dalam R dan theta juga. Kalau dalam koordinat polar. Jadi dia berubah semua ke dalam koordinat polar. Kita tidak sembarangan menyatakan integral lipat 2 yang semula dinyatakan dalam koordinat kartesius ke dalam koordinat polar. Kita lakukan jika daerahnya itu berbentuk lingkaran, setengah lingkaran, seperempat lingkaran, atau sesuatu yang masih dikatakan dalam daerah R atau theta sederhana. Jadi, jika kita ubah ke dalam koordinat polar ini, kita perhatikan apakah itu termasuk daerah lingkaran, setengah lingkaran, ataupun seperempat lingkaran, ataupun R sederhana, R atau theta sederhana. Jadi jika soal tersebut tidak termasuk dalam syarat koordinat polar, maka tidak bisa diubah ke dalam koordinat polar. Jadi koordinat polar ini tidak sembarangan. Kemudian X, Y ini kita ubah, kita masukkan R cos theta dan R sin theta. Dan dA ini kita ubah R dr d theta. Terdapat catatan penting dalam perhitungan koordinat polar, yaitu daerah seperti setengah lingkaran atau cincin dalam koordinat polar setara dengan persegi panjang pada koordinat kartesius. Selanjutnya ada konsep daerah bukan lingkaran. Beberapa daerah dalam koordinat polar yang perlu diperhatikan yaitu daerah cakar. Yang pertama itu adalah daerah cakar lingkaran. Ini ada suatu lingkaran, dengan S sama dengan X, Y, di mana X pangkat 2 plus Y pangkat 2 kurang dari sama dengan R pangkat 2. R ini adalah jari-jari.
Kemudian dalam koordinat polar kita nyatakan sebagai S sama dengan R, theta, di mana R antara 0 sampai R atau jari-jari, dan theta antara 0 sampai 2pi. Jadi dalam koordinat polar ini, X, Y-nya itu kita ubah menjadi R, theta seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Dan batasnya ini juga telah kita jelaskan sebelumnya, jadi R-nya itu jari-jari. 0, antara 0 sampai R ya. Ini buat batas atas dan batas bawah integralnya. Jadi batas-batasnya ini adalah konstan. Itulah yang dimaksud dalam persegi panjang dalam koordinat polar. Yang kedua, daerah segitiga yang dibatasi oleh sumbu X, garis Y sama dengan X, dan garis X sama dengan 1, merupakan daerah R sederhana dengan R dari 0 hingga sekant theta, dan theta 0 hingga pi per 4. Nah, untuk penjelasan ini, penjelasan gambarnya, ini bisa dinyatakan dalam koordinat polar sebagai R sederhana. Bisa ya. Theta sama dengan 0 dengan theta-nya sama dengan 0 sumbu X, Y sama dengan X, itu theta sama dengan theta-nya pi sama dengan pi per 4. X sama dengan 1. X itu kan dalam sebelumnya itu X sama dengan R cos theta. Nah, jadi R cos theta sama dengan 1. Berarti R sama dengan 1 per cos. Artinya, R-nya itu berangkat dari 0 sampai sekant theta. Yang garis panah merah ini ya. Sampai sekant theta, theta-nya 0 sampai pi per 4. Jadi kalau kita tulis, R dari 0 sampai sekant theta, dan theta 0 sampai pi per 4. Ini yang garis panah hijaunya, theta-nya, panah merahnya ini yang gerakan R-nya. Jadi kalau ada integral segitiga, kita gambar, diperoleh integralnya seperti ini. Integral F R cos theta, R sin theta, R dr d theta dengan 0 sampai sekant theta dan 0 sampai pi per 4. Jadi menyisirnya daerahnya itu bukan berbaris vertikal. Lalu berjalan, bayangkan menyapunya seperti wiper, panah hijaunya ini muter. Panah hijaunya muter, tapi karena bukan busur lingkaran, sehingga vektor-vektor ini, panah merah ini, panjangnya beda-beda. Bukan 0 sampai suatu konstan, tetapi 0 sampai sekant theta. Dan theta-nya 0 sampai pi per 4. Jadilah itu daerah segitiga yang dibatasi oleh sumbu X. Selanjutnya, menghitung nilai integral berulang. Kita punya V sama dengan fx, y dA dengan batasnya R. Jadi, misalkan R suatu persegi panjang polar, misalkan ini fx, y kita misalkan Z ya, untuk menentukan suatu permukaan pada R. Dan kita misalkan F ini adalah kontinu tak negatif atau kontinu positif. Maka ini merupakan volume V dari benda pejal dari bawah permukaan dan di atas R. Jadi ini merupakan persamaan 1. Kemudian dalam koordinat polar, suatu persegi panjang R berbentuk R sama dengan R, theta, di mana R itu A dan B, antara A dan B, dan theta antara alfa dan beta. Tuh ya. Kemudian dengan A lebih dari sama dengan 0 dan B min beta min A lebih dari sama dengan 2pi. Maka kita dapat persamaan permukaannya sebagai, kita peroleh persamaan permukaannya. Ini kita tulis sebagai ini. Jadi
Z sama dengan fx, y. Kita masukin nilai x, y dalam koordinat polar yaitu f r cos theta, r sin theta. Jadi sama dengan f r, theta dalam koordinat polar. Kita partisikan R ini dalam persegi panjang polar yang lebih kecil yaitu R1, R2 hingga Rn dengan menggunakan suatu kisi polar dan kita misalkan delta RK dan delta theta K menunjukkan suatu lempengan RK yang khas. Jadi ini merupakan A RK sama dengan R dikali delta RK dikali delta K, delta theta. Karena tadi diketahui delta RK dan delta theta K. Sedangkan ininya RK. Kemudian dengan RK adalah jejari, RK ini jejari rata-rata dari RK, maka kita peroleh V sama dengan sigma F RK, theta K dikali RK, theta RK, delta RK dikali delta theta K dengan K 1 sampai N. Nah, ini RK, theta K ini kita dapat dari ini. Jadi ini kan RK, theta K. Ini sedangkan ini R, theta diperoleh dari Fx, Y. Sedangkan ini merupakan ARK. RK, delta theta K ini merupakan ARK. Dengan K-nya 1 sampai N. Jadi ketika kita mengambil limit untuk norma dari partisi mendekati 0, seharusnya kita memperoleh volume yang sebenarnya. Limit ini adalah suatu integral lipat 2. Kita ubah ke integral, jadi diperoleh V sama dengan integral F R, theta, R dr d theta dengan batasnya R. Sama dengan kita masukkan nilai R dan ininya, tetanya yaitu F R cos theta, R sin theta, maaf ini tetanya, ini kurang theta, R dr theta dengan integral R. Lalu kita temukan persamaan kedua. Dari persamaan satu dan kedua, ini kita dapat rumusnya. Jadi persamaan satu dan kedua ini kita gabung ya. Kita gabung, jadi kita peroleh ini. V sama dengan integral fx, y dA dengan batasnya R sama dengan V sama dengan integral f besar R, theta, R dr d theta dengan batasnya R sama dengan f R cos theta, R sin theta, R dr theta. R. Jadi untuk menghitung nilai integral berulang, kita peroleh ini ya. Ini merupakan rumus untuk menghitung volume selanjutnya. Jadi hal tersebut kita turunkan dengan asumsi bahwa F tak negatif atau F positif, tetapi hasil tersebut adalah valid untuk fungsi-fungsi yang sangat umum, khususnya untuk fungsi-fungsi kontinu bertanda sebarang. Sekian presentasi kelompok 2. Bila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.